wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, yang tidak henti-hentinya selalu dalam doa saya ketika saya mendoakan untuk keluarga ataupun diri saya, karena rasa cinta yang tertanam di dalam hati saya khususnya ya. Ibu-ibu pun begitu ke saya ya, insya Allah. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah itu tandanya cinta kepada ibu semua, sehingga ibu hadir sekarang. Yang tadinya mungkin lagi banyak keperluannya, sekarang lagi luang waktunya. Artinya Allah tarik diri kita dalam taufiknya, dalam hidayahnya, karena tidak semua orang dapat kasih sayang Allah untuk datang ke tempat majlis ilmu. Oleh karena itu mari kita memuja dan memuji Allah dengan ungkapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, sebelum memasuki langsung materi, saya sepertinya baru melihat ibu ya. Ibu pernah dulu ya ngaji? Pernah masuk? Nah, ibu siapa ya Bu? Oh, Ibu Lia, Masya Allah Ibu. Iya, makanya sepertinya saya kenal tapi udah lama nggak ketemu. Ada yang baru ketemu, ada ya dari temannya Bu Suminah ya, Bu Suminah, Bu Siti. Ibu boleh nanti kenalan sama beliau. Bu Siti, Bu Suminah, Bu Maryam ya, Bu Maryam, iya. Dan selamat datang kembali Ibu Yati ya. Ibu Yati sudah lama saya jarang lihat. Bu siapa ya? Bu Yati ya. Yang belakang di samping Bu Kartini. Bu Angel ya, Mama Angel ya. Alhamdulillah bisa bergabung kembali. Kita mensyukuri karunia Allah ini. Karunia Allah yang luar biasa Ibu bisa datang itu. Kemudian Bu Ade sudah sehat putra-putranya? Alhamdulillah. Sudah lama juga Bu Ade ya. Saya kangen Bu, setiap ngaji anaknya saya tanya, gimana kabar mamahnya? Salam ya. Karena emang kangen kita Bu ya. Kalau satu aja, kalau ibu punya anak itu jarang kelihatan, atau lagi pergi ke suatu tempat atau ada keperluan, pasti kan ditanyakan ya. Nah itulah saya itu ke ibu-ibu majlis taklim di sini begitu Bu. Siapapun akan saya tanya, ini kenapa udah lama nggak hadir, ini kenapa, oh ada keperluan, oh itu Bu lagi repot, putra putrinya sakit atau lagi apalah segala macam ya Bu ya. Tapi ketika luang Allah tarik kembali, itulah kasih sayang Allah buat kita semua. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah membahas, kita ulang lagi ya. Pertama nama Allah ya. Kemudian sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, kemudian Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Sekarang Al-Mutakabbir. Sudah dipraktekkan belum Bu? Ibu kalau pengen mendapatkan keutamaan, kemuliaan, kesuksesan, kehebatan dari nama-nama sifat Allah tersebut, sehingga nur sifat Allah yang sudah kita bahas itu ada di dalam kehidupan kita, itu harus diamalkan, harus
harus diamalkan Bu, bukan hanya sekedar dihafal. Minimal begini Bu, dihafal surat Al-Hasr ayat 22, 23, 24. Dihafal ya Bu ya, pagi 3 kali, sore 3 kali. Sudah ada yang bisa hafal? Sudah. Ya, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu didawamkan Bu, pagi 3 kali, sore 3 kali, insya Allah malah 70.000 malaikat turun untuk menaungi diri kita dan keluarga kita. Belum lagi di antara yang kita baca itu sudah dibahaskan. Artinya kita sudah mengamalkan dari setiap sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, saya sih mengharapkan kita mengamalkan, walaupun ibu nggak hafal, minimal memahami maknanya. Oh, apa sih yang dulu diajarkan Fila Ar-Rahman Ar-Rahim, praktekkan dalam kehidupan. Kita sayang, kita orangnya tidak bisa membiarkan seseorang dalam kesulitan. Bawaannya itu simpati aja sama orang, empati aja pengennya bantu gitu. Berarti sudah ada nur Ar-Rahman Ar-Rahim dalam diri orang itu ya. Dan seterusnya. Kita sekarang ke Al-Mutakabbir ya Bu ya. Yang kemarin Al-Jabbar ya sudah selesai. Review sedikit. Dari sifat Al-Jabbar, seandainya ada orang dikasih nurul Jabbar sama Allah, orang itu biasanya apa Bu? Tidak terpengaruh dengan keadaan. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang merusak dirinya. Dia punya prinsip kokoh ya. Kemudian ketika dia berada di dalam satu komunitas, kata-katanya akan berpengaruh, bisa merubah keadaan yang buruk menjadi baik, menjadi lebih baik. Kalau orang dikasih nurul Jabbar di dalam dirinya, jadi bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Orangnya unik ya. Pokoknya hal-hal yang berbeda, yang bagus itu menghampiri orang tersebut. Itu tanda-tanda ya. Jadi kalau dia menjadi pemimpin, yang dipimpinnya akan manut. Jadi lebih baik daripada sebelumnya. Orang akan tunduk taat sama orang yang memiliki nurul Jabbar. Kalau ibu di sini ada yang jadi ketua RT, ada yang jadi ketua RW, ada yang jadi ketua Arisa. Coba ibu banyak-banyak berzikir, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Itu didengar sama komunitasnya insya Allah ya. Kalau ibu di sini jadi ustazah, coba banyak baca itu mah jangan saya ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu kan ibu-ibu juga punya anak, pengen didengar kata-kata kita, ya banyak untuk berzikir, ya Allah ya Jabbar. Allah Maha memaksa mengubah sesuatu untuk dalam keadaan yang cepat. Kalau kita kan mungkin melalui pengetahuan kita prosesnya lambat ya Bu ya. Coba kalau kita banyak berzikir ini ya, cepat. Kita langsung ke Al-Mutakabbir hari ini. Al-Mutakabbir itu Allah memiliki sifat Al-Mutakabbir, artinya Allah yang yang
punya wewenang untuk mengatakan sayalah yang paling, yang paling besar, yang paling hebat, yang paling punya kekuatan, yang paling punya kemampuan, paling hebat. Nah, kemudian al-mutakabbir ini diambil dari kata takabbara yatakabbaru mutakabbir, suka disebut kiber. Nah, ada kan kita ini harus menghindari sifat kiber, suka gitu ya. Kenapa untuk manusia ini tidak boleh? Kalau 99 Asmaul Husna yang lain berarti 98. Itu dibolehkan manusia memiliki sifat tersebut, Bu. Tapi khusus untuk sifat kiber, mutakabbir, ini satu-satunya yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk kita. Tidak boleh, Bu. Sampai ada perasaan sedikit aja tidak boleh. Ini hak prerogatif Allah. Sifat inilah yang membedakan makhluknya dengan sang Khalik, sang pencipta, yaitu kiber, mutakabbir. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi kita suka di dalam sholat kita kan mengucapkan Allahu Akbar. Nanti ada filosofisnya ya. Nanti kita jelasin dari masdar, dari kata-kata kabbaro. Takabbara yatakabbaru mutakabbiran. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bagi Allah, Allah lah yang paling besar. Dirinya itu merasa paling besar ya bagi Allah. Kemudian Allah juga punya kepemilikan paling hebat. Nah, kemudian Allah juga punya kekuatan paling tidak ada yang tertandingi dan tidak terkalahkan. Kemudian Allah juga punya kemuliaan yang tidak dimiliki kehebatan kemuliaannya selain Allah sendiri yang memilikinya gitu. Nah, bagi Allah memiliki perasaan-perasaan seperti itu tuh wajar, Bu. Sekarang yang dilarang oleh Allah adalah ketika perasaan merasa paling hebat. Saya kan di sini paling cantik. Nah, lihat dong jilbab saya aja warnanya ini matching deh dengan baju saya. Benar nggak, Bu? Tapi nggak boleh kiber saya, Bu. Walaupun saya merasa cantik. Kemarin kan dibilang kalau ingin hidup bahagia harus merasa cantik. Ibu walaupun ibu sebelahnya warnanya kuning langsat, hidungnya mancung, matanya kayak kayak bola ya. Bibirnya kayak merah delima, pipinya kayak bakpao ya, ininya kayak semut berjalan. Kita tetap saya mah cantik, bukan paling cantik ya, cantik gitu, Bu. Anggap diri kita cantik. Kalau kita merasa diri jelek, itu namanya jiwanya belum mutmainnah. Jadi kalau ingin ibu bahagia, ibu kalau ngaca, ya Allah, alhamdulillah aku ini cantik. Pantesan suamiku sayang sama aku, alhamdulillah, gitu, Bu. Jangan, ya Allah ini hidup. Coba kalau punya duit operasi plastik ya. Aduh ya Allah ini kok mata, kenapa sih bulunya turun ke bawah? Atau ibu kalau bulunya ke atas ada air susah. Itu kan ngalangin air masuk, Bu. Itu bangun tidur, aduh badanku kok begini amat sih. Coba kalau tinggi ya bisa benerin ini, bisa benerin itu. Hayo kita protes dengan ciptaan Allah. Itu tandanya orang gak bahagia. Kalau bahagia itu, ya Allah indah banget sih tubuhku. Di sininya denok, di sininya sempok, semuanya indah deh. Walaupun kagak langsing gitu ya. Saya mah suka begitu, Bu. Ada suami cantik kan aku cie gitu. Kata suami gak ada yang lebih dari mama. Gak sama, emang gak sama. Nggak, pokoknya gitu. Hiduplah bahagia kata Imam Ghazali. Salah satu kita hidup bahagia itu salah satunya merasa cantik. Tapi merasa paling cantik itu yang tidak boleh. Ya, Bu ya. Tuh ibu yang nggak ngaji Selasa Rabu dapat ilmunya. Enak ya. Datangnya Jumat doang juga. Yang lain mah duduk dengerin gitu ya. Belum lagi harus berpanas-panas gitu. Beda kualitas, beda kuantitas. Allah maha adil ya.
Ya di rumah juga saya ngelayanin suami, anak, udah ibadah juga gitu. Jangan merasa paling banyak amalnya ya, nggak boleh. Walaupun kita rajin ngaji, nggak boleh ya. Jadi apa arti kiber bagi manusia, takabur? Kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang selalu melihat orang lain rendah. Orang sombong, kiber itu sombong berarti Bu ya. Bagi manusia ini dilarang, nggak boleh. Menurut Imam Ghazali, sombong itu kalau kita melihat orang lain lebih rendah daripada diri kita. Kalau di dalam hadisnya, batarul haq wa ghamtun nas, artinya dia tidak menerima kebenaran dan dia merendahkan manusia yang lain. Apa aja yang membuat dirinya merasa sombong dan merendahkan manusia yang lain? Biasanya pertama nih, ke ibu-ibu dulu ya. Biasanya karena kita cantik. Teman saya hidungnya aja pesek, kulitnya aja hitam rebek, badannya aja pendek, segala macam lah. Kalau saya saya ini. Nah, berarti kalau kita merasa diri kita lebih cantik, merasa lebih. Nah, itu berarti ada kesombongan di dalam hatinya. Yang kedua, kalau dia dikasih kelebihan harta. Tetanggaku dari dulu ngontrak, saya mah udah kebeli rumah, sekarang kebeli kendaraan, nanti mau beli kontrakan. Pantesan aja ngajinya gak rajin. Begitu, disangkut-sangkutin Bu. Jangan-jangan dia gak rajin tahajud. Aku mah rajin tahajud, makanya rizkiku paling banyak. Ditambah terus sama Allah, tambah seru. Aku nih dimuliakan, tetanggaku dihinakan. Bukan begitu kata Allah. Ada orang yang mengatakan Bu Arabia ayat Al-Fajr itu, wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau dia ditambah lagi rumahnya, ditambah lagi kendaraannya, ditambah lagi kontrakannya, dia mengatakan, aku mah orang bertakwa emang. Lihatin aja bertambah terus. Kata Allah, bukan itu. Kalau orang dicintai oleh Allah ketika ditambah hartanya, ditambah rizkinya, kalau dia pertama tambah taat kepada Allah, tambah sayang dengan manusia. Dengan manusia tambah sayang, tambah rendah hati dengan manusia. Ini namanya orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dia ditambah harta, ditambah jabatan, ditambah segala macam, tapi akhlaknya malah jauh dari apa yang diharapkan oleh orang. Bawa mobil cuma pasang suka ada klakson ya, titit, ada orang lewat, tetangganya ada di pinggir lagi jalan, kaget. Pokoknya merasa di sini nggak ada yang lebih hebat, kaya dari saya dan sebagainya. Ini yang dilarang oleh biasanya manusia itu akan kena dengan sifat ini. Kiber ini akan muncul kepada manusia, khususnya kita ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu pertama kecantikan, badan seksi, langsing dan sebagainya. Kita suka ngelihat di situ gemuk. Jangan-jangan tuh kerjaannya tidur mulu, kurang olahraga. Siapa lagi di sini yang paling rajin olahraga? Saya mau olahraganya aja seminggu 3 kali tuh di pasca UIN. Suka gitu ya Bu ya. Nah itu coba hilangkan sikap sifat seperti itu, karena inilah kebiasaan kita. Ya, jadi dari situ. Kemudian kalau kita dikasih oleh Allah kelebihan kemampuan, di sini nggak ada yang bisa bikin nasi kuning yang lebih enak daripada saya. Nasi kuning saya nyontoinnya. Atau pecel, punten Bu Lisna yang enak bikin pecelnya. Tapi jangan juga merasa nggak ada yang bisa lebih enak bikin pecelnya daripada saya. Boleh begitu. Itu kiber berarti. Ada rasa, merasa siapa lagi. Nah yang paling parah ini Bu,
nggak ada yang lebih pintar di sini kecuali saya. Itu yang paling merusak sekali. Kenapa? Karena kalau orang kaya banyak, orang cantik banyak. Di Majlis Salim contohnya gitu ya Bu ya. Punten ini membuat nyindir saya. Kalau orang jabatannya yang SD sekolahnya banyak, yang SMP juga banyak, yang SMA juga banyak, yang S1 jarang-jarang ada 1-2. Tapi yang S2 ada enggak Bu? Yang di depan ini seminggu sekian kali siapa Bu? Berarti yang paling banyak ujiannya adalah yang ngomong ini saya Bu. Masya Allah, kibernya di sini lagi digojlok sama Allah. Bener enggak kamu? Coba dilihat, merasa paling enggak. Ibu kan enggak lihat hati saya. Saya sama Allah ini sedang diuji. Nah begitu. Jadi Ibu Vila ini enggak nyontohin Ibu pinter bikin kue, bikin masak nasi, bikin segala macam ya. Nah ini yang paling repot nih yang punya yang punya ilmu, karena jarang yang di depan, biasanya itu aja, benar gak Bu? Jadi disitulah ujiannya datang. Ibu seandainya di mana di komunitas ibu yang paling dipercaya, diunggulkan dan sebagainya. Hati-hati karena penyakit ini akan lebih mudah menghinggapi orang-orang yang punya ilmu. Coba Ibu kalau nggak punya ilmu, sekolahnya SD, saya contohin ya. Sekolah Ibu SD, justru orang yang pendidikannya rendah, ekonominya di bawah, itu pengalaman hidupnya pasti lebih banyak. Kenapa Bu? Pengalaman dihinanya lebih sering sama orang. Pengalaman ditolak sama orang lebih mudah. Pengalaman gak dihargai, kebiasaan saya, makanan saya sehari-hari, bener gak Bu? Tapi dengan pengalaman-pengalaman itu, seseorang itu jadi kuat mentalnya Bu. Beda kalau orang selalu disanjung. Bu Ustazah, alhamdulillah saya ini. Oh kalau nggak ada Bu Ustazah, oh kalau nggak begini, oh kalau nggak begitu, terima kasih Bu Ustazah. Mana coba Ibu dihinanya? Nggak ada kan kalau ke Bu Ustazah? Semuanya ujiannya lebih pahit, lebih sulit sebetulnya kalau di hadapan Allah. Mental untuk orang yang benar-benar punya kekurangan itu ujiannya justru bisa lebih sukses di hadapan Allah. Kenapa? Dia sudah terbiasa makan makanan seperti itu yang tidak mengenakan. Ibu, kalau Ibu pengen tahu secara psikologis, kalau orang yang sering kuranglah dihargainya ya, kuranglah disanjung-sanjungnya, kemudian dia sering dapat kesusahan, kepahitan hidup. Biasanya orang seperti ini tuh mentalnya lebih kuat, Bu. Mentalnya lebih kuat. Kenapa? Pengalaman saya, ketika kita dari kecil hidupnya serba pas-pasan, sederhana, malah kalau dibilang kekurangan dalam pendidikan, apalagi dalam makan. Karena apa? Kita itu yang lebih diutamakan adalah pendidikan di dalam keluarga. Sedangkan anak banyak, luar biasa, semuanya belajar, semuanya sekolah. Kemudian ketika kita dalam kondisi yang sangat pas-pasan, akhirnya kan kita mencari bagaimana supaya kita bisa hidup. Disitulah susah senang hidup kita. Ya Bu Nida ngerasain sendiri. Semuanya hal-hal yang kata orang pahit, saya sih tidak mengatakan ya. Cuma ya kalau dibilang serba kekurangan dan sebagainya, saya tidak ingin mengatakan pahit karena saya malu sama Allah. Bagi saya semuanya cukup sih, cuma berbeda dengan yang lain. Yang lain bisa kebeli sepatu tiap sekian bulan, setahun gitu ya. Kita dari awal kuliah sampai selesai gak ganti-ganti. Baju pun kadang-kadang Bu, enggak ganti-ganti karena saking sederhananya. Contohnya ini ya Bu ya. Tetapi disitulah mental kita tuh digojlok Bu. Saya ngerasa Bu, kenapa sekarang saya bisa bisa bergaul, berkutat di sini? Itu tuh bagian karena Allah dari kecil sudah menggojlok kita. Iya, di tempat, bayangkan kita berhadapan dengan puluhan karakter yang berbeda.
Malah kadang-kadang ratusan, gonta-ganti ya Bu ya, itu ratusan kalau dihitung. Ada yang sudah nggak ngaji lagi, ada yang terus, ada yang bertambahan gitu ya, ada yang datang kadang nggak, itu kan ratusan. Itu kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda karakter, berarti kita pun harus punya mental baja untuk menghadapi lemparan, benturan karakter-karakter tersebut. Nah itu, jadi artinya apa? Kenapa kita bisa seperti ini? Karena ditempa dari dulu dengan hal-hal yang pahit. Jadi Ibu kalau dikasih sesuatu yang kurang menyenangkan, yang pahit, yang sedih dan sebagainya, jangan putus asa. Itu Allah sedang menggembleng kita supaya mental kita menjadi kuat, menjadi kuat gitu ya Bu ya. Kita balik lagi ke sifat Allah Al-Mutakabbir. Yang tidak boleh adalah manusia memiliki sifat kibir ini. Apa di dalam hadis Rasulullah? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibr. Orang itu tidak akan masuk surga. Maksudnya Bu, tidak akan masuk surga itu bukan berarti masuk neraka selamanya, enggak. Dia ahli ibadah, contohnya Ibu, ahli pengajian, ahli baca Quran, ahli infak sedekah dan sebagainya. Di dalam hatinya mengatakan, siapa lagi yang paling rajin ngajinya kecuali saya. Ini nanti akan dihisab oleh Allah. Tadinya udah mulus semua. Nah, kata Rasulullah, walaupun setitik kesombongan. Nanti kita akan pelajari gimana sih supaya nggak sombong gitu ya Bu ya. Kenapa kita tidak boleh sombong kepada makhluk Allah? Nah, karena kata Allah, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah apa ini? Rida itu Bu? Selendang. Suka disimpan di sebelah kanan ya. Kalau para ustaz ya, kita perempuan sih ya nggak pernah pakai. Saya kiri apa kanan ya Bu ya? Kanan ya. Rida itu suka diselendangin di sini. Kata Allah, kesombongan itu adalah selendangku. Jadi barang siapa yang dia merasa saya lebih dari si Anu, saya lebih sehat dari si Anu, saya lebih seakan-akan dia sedang menarik selendangnya Allah. Begitu. Ini umpama, Allah nggak pakai selendang Bu. Enggak, jangan itu ya. Cuma yang bisa kita pahami adalah kibir itu bagi Allah seperti selendang gitu, supaya kita bisa paham gitu. Tamsil. Dan satu-satunya makhluk Allah yang diusir oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang tidak diakui oleh Allah adalah iblis. Kenapa? Iblis itu dia merasa lebih baik. Lebih baik apanya Bu dia? Dia merasa lebih rajin, lebih hebat ibadahnya. Dia merasa lebih pintar otaknya daripada manusia, daripada Nabi Adam. Benar nggak Bu? Iblis tuh pintar? Hah? Benar. Iblis tuh pintar Bu. Iblis benar nggak dia rajin ibadah? Tidak akan dia diberikan anugerah wewenang oleh Allah menjadi penjaga surga dan jadi salah satu makhluk Allah yang disebut malaikat kalau dia bukan ahli ibadah, kalau bukan ahli zikir. Dan kalau iblis tidak pintar, bagaimana dia bisa menundukkan manusia, bisa menggoda manusia? Manusia kenapa banyak tergoda? Padahal manusia adalah makhluk yang pintar, yang cerdas. Kenapa dia bisa kalah sama iblis? Berarti iblis lebih. Kadang-kadang iblis juga heran. Belum digoda manusia udah kayak iblis. Kata iblis, aku tuh pusing, bingung sama manusia. Belum aku goda dia udah kayak aku katanya. Jadi udah aku tenang-tenang aja. Kalau orang udah seperti setan, seperti iblis. Kalau belum seperti iblis nih model kita Bu. Ibu contohnya gelarnya S1 contohnya. Nanti yang akan diterjunkan oleh iblis ketuanya itu S2 Bu. Jadi jangan sampai kita santai dengan godaan iblis. Dia lebih pintar daripada kita. Maka iblis banyak sukses menggoda
menggoda manusia. Begitu. Nah, iblis itu sama Allah diusir, dia dilaknat karena dia merasa diri lebih baik daripada manusia Nabi Adam. Kata iblis, cemen Adam tuh, goda. Kenapa? Dia bukan ahli zikir, bukan ahli ibadah. Aku udah ratusan ribu tahun, jutaan tahun kali, Bu. Dia baru anak orang baru kan gitu kan. Orang baru mau ngalahin gue, katanya gitu, kata iblis gitu. Terus pinteran siapa? Di antara malaikat sama iblis. Sekarang saya pengen nanya nih Bu, secara logika aja, pinteran malaikat apa pinteran iblis? Jangan salah jawabnya. Sembarangan, bener Bu. Pinteran? Kalau malaikat itu Bu, kalau kata Allah, hai malaikat jaga pohon itu supaya dia terus tumbuh. Tiba-tiba pohon itu ditebang sama manusia. Tiba-tiba dibom sama manusia. Kata malaikat, ya aku udah gak ada kerjaan baru lagi nih. Pohonnya udah ditebang. Tapi kalau iblis gak begitu. Gimana supaya saya dapat kerjaan baru? Bukan loh. Dia berusaha untuk menumbuhkan kembali pohon itu supaya, contohnya ini begitu.